Halo Sobat Anime, kembali lagi bersama Bang Jack, si pria tampan no debat. Dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutin lagi dunia terbalik, dunia para idaman jomblo-jomblo ngenes. Langsung aja yuk kita gas. Part keempat manhwa dunia kebalik dimulai dari chapter ke-17. Setelah dari rumah Chengxi, King pun berjalan pulang menuju rumahnya. Dalam perjalanan pulang, ia pun dihampiri oleh sebuah mobil mewah ke arahnya. Dari dalam mobil keluarlah seseorang. Terlihatlah seorang pria muda dengan pakaian mencolok dengan corak macan tutul. Ia menghampiri King dan bertanya, "Apakah kau Chu King? Aku mendengar kau mengejar Tan Zian." Sembari bertanya, ia juga meludah. Ia juga menyombongkan dirinya dan berkata, "Apakah kau pernah mendengar tentang aku, Li Yaowei?" King melihat pria kecil ini dengan tatapan aneh. Ia berpikir, apakah orang ini bodoh apa bagaimana? Merasa diacuhkan, pria kecil ini pun melompat sembari ingin menampar King dengan gaya khas pria tulang lunak. King yang sudah terbiasa dengan melawan para wanita-wanita maco, dengan mudahnya ia menangkap tangan dari pria tulang lunak itu dan melinting tangannya. Ia yang tertangkap King menyuruh para pengawalnya untuk menyerang King. Para penjaga yang mencoba mendekati langsung saja dihajar oleh King dengan tendangan maut dari lelaki sejati. Dan ia juga menghantamkan kepala pria tulang lunak ini ke tanah. King juga memberikan suatu peringatan, "Jika kau ingin menyerangku, bawalah orang yang lebih banyak." Dengan wajah yang sudah sama rata dengan tanah, ia masih sempat-sempatnya menyombongkan diri. Ia mengatakan, "Tunggu saja, keluarga Liku tidak akan membiarkan kau pergi. Dan jangan harap kau bisa bersama Jian, karena ia akan menikahiku. Dan itu sudah diatur oleh keluarga mereka." King yang mendengar bahwa pacar lamanya akan dijodohkan dengan pria tulang lunak ini, ia pun menghujani pria ini dengan tinjuan lelaki sejati yang membuatnya pingsan. Setelah puas menghajar mereka, King pun meninggalkan mereka semua. Ia pun melanjutkan perjalanannya dan berpikir apakah keluarga Tan Zian sedang kesulitan karena mereka harus mengatur suatu perjodohan dengan keluarga Li. Ia juga sempat berpikir bagaimana cara mencari informasi tentang hal ini. King pun mengirimkan pesan kepada Chengxi untuk menanyakan beberapa informasi. Chengxi pun yang membalasnya dengan mengirimkan suatu nomor telepon yang tertulis Cheng Hua Hua dan mentransferkan uang sebanyak 100.000 yuan. Pada besok malamnya, King pun pergi menuju sebuah bar. Ia sudah mengatur suatu pertemuan dengan Cheng Hua Hua untuk membeli beberapa informasi tentang keluarga Zian. Saat King menelponnya, ia terdengar seperti seorang wanita yang tidak banyak berbicara, dan King pun juga sedikit curiga apakah ini dapat dipercaya. Tak lama setelahnya, ada seseorang yang menyapanya. Dia adalah Cheng Hua Hua, seorang gadis kecil imut berusia 23 tahun. Apakah ini termasuk gadis kecil? Ia bertanya terhadap King, "Adik kecil, informasi apa yang kau inginkan?" King yang terkejut, ia pun bertanya, "Apa kau Cheng Hua Hua?" Sembari berpikir apakah ia seorang gadis kecil. Gadis kecil ini pun membenarkan kalau ia adalah Cheng Hua Hua atau biasa dipanggil Huir. Dan ia juga bertanya, "Apa hubunganmu dengan Chengxi?" Ia juga menambahkan, "Kalau ia bukan pacarmu, maka jadilah pacarku." Mendengar itu tentu saja membuat King terkejut. Ia bahkan sampai tersedak. King mengatakan kalau ia di sini ingin membeli beberapa informasi tentang keluarga Tan Zian. Gadis kecil ini pun mulai menjelaskan kalau keluarga Tan Zian merupakan keluarga dengan perusahaan besar yang memiliki banyak cabang di kota ini. Ia juga mendapatkan informasi bahwa baru-baru ini keluarga mereka memiliki masalah sehingga ekonomi mereka tidak terlalu baik. Dan keluarga Li mengusulkan untuk suatu pernikahan dengan keluarga Tan Zian. Dari pernikahan itu akan membuat keluarga Li memberikan bantuan kepada keluarga Tang.
King yang mendengar itu ia sedikit terkejut karena ia selama di dunia lamanya tidak tahu kalau Xian ternyata anak sultan. King juga bertanya kembali apakah ia tahu tentang alkimia. Gadis imut ini pun menjawab kalau keluarga Tang adalah keluarga alkimia yang berspesialis membuat eliksir. Mendengar ada eliksir di dunia ini membuat King ingin tahu lebih jauh lagi. Ia pun bertanya, apa kau bisa memberitahuku lebih banyak lagi? Gadis imut ini pun menjawab, ya tergantung kondisi apa yang kau berikan kepadaku. Ia pun mulai menjelaskan tentang alkimia yang ia ketahui dan keluarga Tang yang memang spesialis di bidang itu. Alkimia di dunia ini dibagi menjadi dua, ada yang menggunakan kekuatan internal, ada juga yang menggunakan kekuatan spiritual. Mendengar itu, King pun terkejut. Ia berpikir, ternyata di dunia ini ada yang memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya. Dengan dua informasi tambahan tadi, ia pun menotal kalau biayanya sekitar 100.000 yuan. Tapi karena King good looking, ia pun memberikan diskon sebanyak 20%. Nah ini nih, kalian kalau mau dipermudah urusannya haruslah good looking. Kalau enggak ya paling tidak ikut rekening lah. King pun bertanya kembali apakah ada informasi tentang transaksi rahasia tentang bahan-bahan obat. Gadis kecil ini pun akan memberitahu jika King mau menemaninya makan malam. Pada akhirnya, King pun memang pergi untuk menemani gadis ini makan malam. Melihat gadis kecil ini memesan banyak makanan membuatnya sedikit terkejut, dan ia pun melihat sekitarnya banyak sekali wanita-wanita yang sedang mabuk. Pada akhirnya, ia pun sadar kalau ini berada di dunia terbalik. Cheng Huahua, si gadis imut ini pun dalam keadaan mabuk, ia pun mulai curhat tentang seorang pria yang sudah ia sukai sejak bertahun-tahun, namun sayangnya ia ditolak. Ia berpikir apa karena bukit bobanya yang terlalu kecil dan suka bermain game membuatnya tidak ada lelaki yang ingin dengannya. King pun hanya menjawab tidak. Si gadis kecil ini pun menjawab, kalau begitu apakah kau menyukaiku? Mereka pun minum-minum hingga membuat si gadis kecil ini tidak sadarkan diri. King pun mengantarkan gadis ini kembali ke rumahnya. Rumahnya terlihat sangat berantakan untuk seorang gadis. King pun meletakkan gadis kecil ini di tempat tidurnya tanpa membangunkannya. Dan tiba-tiba gadis ini pun terbangun dan langsung memeluknya. Ia sambil berkata, jangan pergi, tetaplah bersamaku. Setelah itu ia pun kembali tidur. Kini, gadis kecil ini pun kembali tidur. King menemukan beberapa informasi tambahan dari HP si gadis kecil ini. Ia melihat tentang suatu rumah lelang yang ada di kota Jimen. Beberapa hari kemudian, King melakukan kultivasi di atap apartemen mereka. Ia pun menciptakan suatu batu energi dari energi yang ia kumpulkan di sekitaran tangannya. Pada sore harinya, ia kembali ke rumah Cheng Xi untuk membantu Nyonya Muda Yi. Kini, tubuh Nona ini sudah lebih baik daripada sebelumnya. Ia pun mengucapkan terima kasih dan juga mengatakan kalau keluarga Yi akan membantu keluarga King di masa depan. Setelah membantu Nyonya Yi, kini King kembali pulang. Saat ia berada di halaman rumah, ada seseorang yang memanggilnya. Dan tiba-tiba Cheng Xi pun datang memeluknya sembari memberi hadiah kecupan basah. Ia memberikan hadiah itu sebagai ucapan terima kasih. Setelah itu Cheng Xi pun kembali masuk karena ia saat ini sedang sibuk-sibuknya dan akan memberikan hadiah lainnya di waktu lain. Sesampainya di rumah, ia kembali melakukan kultivasi. Ia menghasilkan suatu energi yang sangat besar di lengannya, yang membuat suatu lorong ruang dan waktu untuk memanggil pedang lamanya kembali. Pedang ini adalah pedang yang ia gunakan selama di dunia peri dan sudah bersamanya selama ratusan tahun. Kini tubuhnya pun mulai banyak sekali tulisan arai kuno yang membuat tubuhnya kini terbangkitkan. Secara bersamaan ada seseorang yang membuka pintu kamarnya. Ya, itu adalah kakaknya. Ia yang sangat terkejut langsung menyembunyikan pedang itu di balik badannya. Tapi dari sudut pandang kakaknya pun berbeda. Ia seperti seorang bocah yang tergap sedang colai. Kakaknya pun yang melihat itu langsung menutup pintu kembali dan mengatakan,
nikmatilah waktu ritualmu. Setelah itu, King pun pergi menuju tempat pelelangan. Pria yang ada di dalam rumah lelang mengatakan kalau mereka telah tutup dan meminta King untuk kembali lagi besok. King pun mengeluarkan sesuatu dari lengannya. Awalnya pria ini pun hanya melihat emang apa sih bagusnya batu itu. Ketika ia melihat lebih detail, ia terkejut dan langsung berdiri. Ia pun meminta untuk melihat dari dekat. Ia yang memegang batu itu menyadari kalau benda ini penuh dengan aura yang dapat membantu kultivasi. Ia pun kini bersikap ramah dan menawarkan sekitar 100.000 yuan untuk satu bijinya. Setelah menjual itu semua, kini King kembali keluar dan ingin segera pulang. Namun ia mendapatkan pesan yang dikirimkan oleh si gadis imut itu. Isi pesan tersebut adalah mengajaknya untuk bertemu. Saat ia berjalan di dekat lorong, tiba-tiba ia menyadari kalau ada seseorang. Terlihatlah ada seseorang yang datang ke arahnya sembari mengarahkan pisau kepadanya. Dan terjadilah benturan sihir di antara mereka karena King sempat mengeluarkan pedangnya. Dari benturan sihir itu membuat si pria ini terpental beberapa jarak. Tapi King tidak melepaskannya begitu saja. Ia langsung melompat ke arahnya dan menebasnya. Kini King pun berada di belakangnya dan mengancam, serta bertanya siapakah yang mengirim engkau. Pria ini hanya mengatakan kalau ia dikirimkan oleh Liao Wei. Ia juga memohon untuk tidak dibunuh. Tapi King pun mana peduli, ia langsung saja mengeksekusinya. Tak lama setelahnya ia merasakan sesuatu di jantungnya. Kini tubuhnya pun sangat panas dan tidak dapat dikendalikan dengan normal. Bahkan pandangannya pun kabur-kaburan. Pas sadar, ia pun berjalan menuju rumah si gadis imut ini. Dari dalam pintu, si gadis kecil ini pun langsung menyambutnya. King yang melihat ada gadis imut di depannya, ia pun tidak membiarkannya begitu saja. Ia pun langsung memeluknya. Bahkan ia tidak membiarkan si gadis imut ini berbicara. Ia langsung memberikan hadiah selamat datang. Cheng Huahua, si gadis imut ini pun sangat senang dan memeluknya dengan erat. Setelah itu, kalian tahu kan mereka ngapain? Ya, benar. Mereka bercocok tanam. Dan selesai part 4 kita di sini, kita akan bahas lanjutannya di part selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!